Nama saya Picu, emban tugas saya di posisi ranah Ketua Adat Desa Bengkawan dan pegang juga adat budaya di daerah Dusun Saibiang, adat Nyobak. Maksud dan tujuannya kami nyobeng ini besar maknanya. Kalau kami tidak meriahkan nyobeng, oleh karena satu-satunya kami nyobeng ini melanjutkan ritual budaya kita. Inilah budaya kita nyobeng. Saya nama Pak Alianto, saya selaku tokoh masyarakat serta pemegang bonggo ini. Oh, oke. Ya. Untuk bentuk tadi Pak, apakah ada waktu jam berapa atau ada berapa pukulan gitu Pak? Oh, untuk bentuk tadi itu sebenarnya harus dibunyikan pada jam 5 tepat. 5 tepat dan juga dibunyikan pada 7 kali. 7 kali ada tanda yang titik-titik itu 7 kali. Oke. Nanti acaranya jam berapa sih Pak? Tepatnya? Acara rencananya menurut ketua adat yang saya sampaikan tadi itu jam 7 sudah kumpul sini. Acara penurunan kepala kemungkinan nanti pada jam 9. Pak, kenapa dilakukan itu Pak tadi Pak? Ini menandakan kita mau ritual besok siang. Oh, siang ini ya Pak? Siang ini ya. Jadi beduk yang kita bunyikan itu menandakan bahwa kita itu sudah melakukan sesuatu pemanggilan kepada leluhur kita yang di atas. Pertama penghuni ini supaya besok kita bagi sindat bagi mereka. Lalu yang kedua kita menandakan bunyi ini supaya orang kampung semuanya bisa mendengar, mendengar bahwa ritual akan diadakan pada hari ini gitu.
Nyobeng itu dua versi. Kenapa dikatakan dua versi? Terutama zaman orang tua dulu kan waktu kayau. Orang tua dulu kan kayau. Karena kayau dulu tidak kenal satu dengan yang lain. Dayak sama Dayaknya berantam. Nah, kalau memang siapa yang dulu membunuh kawan, siapa yang dulu rusak kawan, memasuki wilayah kawannya, itu dikatakan pelanggaran. Bebas, tidak boleh antara satu dengan lain itu bercampur, dia harus suku dia. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan orang tua dulu. Tapi saat sekarang kita tidak mengikuti acara-acara seperti pemikiran orang tua dulu, caranya terlalu ke negatifan. Nah, dia mengatakan bahasa mimpinya, kalau kamu membunuh saya, melanggar, saya benar mengaku melanggar, saya masuk ke wilayah kalian, tetapi kamu ngambil kepala saya, tolong kamu jagakan dengan baik-baik, buatlah ritual dan budaya dengan baik, saya bisa membantu kalian karena saya ngaku salah. Kata yang dipotong kepalanya itu, karena saya merusak kalian. Sebenarnya saya tuh harus dengan baik-baik, tetapi tujuan saya membunuh kalian, tapi kalian yang dulu membunuh saya, karena saya yang niat tidak bagus dengan kalian. Itu tujuan yang telah terpotong kepalanya. Sebenarnya kita tidak membunuhkan sembarangan, tetapi niat orang tuh boleh dikatakan rencananya dah ke kita, tapi kita mempunyai leluhur masing-masing. Sebelum dia menyampaikan kepada kita, kita dah tahu ada niat orang patuk kepada kita, makanya kita ini waspada juga. Akhirnya orang itu yang niat jahat, orang itulah yang dapat kita dibunuh. Kita simpan kepalanya supaya barang itu menjadi peliharaan. Itulah kenangan. Pernah kakek kita dulu berselisih paham, termasuknya miskomunikasi, tapi ada antara kawannya tidak menerima, melanggar aturannya, ada niat nak bagus dengan dia. Dia itu bukannya ibarat ada cita-cita membunuh, tetapi niat orang yang dulu membunuh dia mengganggu memasuki wilayahnya, akhirnya dia tuh terpotong. Tapi dengan ada yang terpotong, dia itu dikatakan memberi ke arwah kemimpian. Mimpi itu dia kepala saya telah naik karena kalian tuh bawa saya ke punggung kalian. Betul-betul lah nyobeng ini bermakna dan pat. Karena nyobeng ini dua versi. Versinya utama, kalau kita beladang itu kita mencari tempat langkah-langkah kita. Kalau kita dulu kan orang zaman saat tanam padi, kita tidak boleh sembarangan beladang. Melangkah dengan sesuai burung, langkah kita bagus. Kalau burung tuh banyak burung yang tidak bagus, burung jijik jangan, burung kayu patah jangan, burung uap bunyi jangan, burung tengagur, kalau bahasa tengagur kalau kami itu bilang belum mogu, krok, krok, nah, berarti tidak boleh. Kalau anjing yang menggonggong kita datang pun tidak jadi kita. Setelah itu kalau anjing tuh kalau kita tuannya pergi dah berarti kan dia menangis memikirkan tuannya, pun tidak jadi. Makanya kita nyobeng ini dengan langkah itulah kita hilangkan pelan-pelan
apapun kita tolak baranya dengan langkah nyobeng. Makanya kemarin kita saat kita potong ayam, saat kita potong babi, saat kita potong anjing, kita ada menyampaikan beberapa hal yang telah kita rasakan, yang kita mengalami, maka kita lontarkan kepada jubata kita supaya dia melindungi dan menjaga kita. Itu makna dan tujuan nyobeng itu. Pico, acara ini penggantian atap itu dilakukan berapa tahun sekali Pak Pico? 3 tahun sekali penggantian atap. Kalau tidak penggantian atap, orang ini tidak dibutuhkan. Oke. Nah, dengan adanya kita penggantian atap, renovasi atap, tengkorak ini kita turunkan. Memang harus 3 tahun sekali Kak Pak Pico atau ada yang lain Pak Pico? Tidak juga menutup kemungkinan menentukan 3 tahun atau 2 tahun, tergantung pada atapnya. Kalau atapnya bocor, rusak, tetap berhenti kita gantikannya. Oh, oke. Jadi kalau penggantian atap, mereka yang di atas harus diturunkan ya Pak Pico ya? Ya, kalau kita renovasikan atap, mereka yang di atas harus kita turunkan, oleh karena kita tidak boleh melangkah. Kalau kita melangkah nanti dia marah, seperti apa orang halus itu marah dengan kita, kan tidak bisa kita tawarin, tidak ada toleransinya. Pernah kejadian nggak Pak Pico? Ya, Pernah kejadian nggak? pernah. Jangankan masalah kita melangkahkan di atasnya, kita mau ganti renovasi atap. Sedangkan kita kalau memang peraga kita tidak lengkap, bisa kena juga kita. Kadang-kadang kita bergagar, kadang-kadang kita bisa demam. Makanya barang ini harus kita khawatir karena namanya teriu. Teriu ini kalau marah kan beda dengan yang kita manusia. Alam gaibnya lain. Teriu ini dia membantu kita, bisa dia merugikan kita pun bisa. Makanya tapi sebaliknya, kalau kita salah, kalau kita melanggar, mungkin dia tuh bisa kasih pelajaran dengan kita. Kalau kita benar, dia bisa membantu kita. Kalah-kalah jubata juga persaingan karena leluhur ini dan jubata. Leluhur ini tidak beda. Namanya tariu. Sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Kalau ke kami, ya leluhur ini kami anggap bilang yak tapa bahasa kami. Kalau memang bahasa Indonesianya leluhur. Leluhur ini kita sembah dengan baik, dia pun baik dengan kita. Karena dia kan tidak mungkin dia merugikan kita. Tetapi kalau kita benar, kalau kita tuh ibaratnya cuk sabut, tidak benar dengan dia tuh marah juga dengan kita, seolah kita membohongi gitu. Pak Piko, ini kan udah dibetulin Pak Piko ya? Ya. Selanjutnya apa lagi Pak Piko? Ritual selanjutnya? Setelah ini kita dah diturunkan, atapnya dah dibaguskan. Nah, setelah itu kita naikkan barang beduk dulu. Habis beduk, baru naikkan gongnya, lentangnya. Habis itu baru kita naikkan tengkorak. Kita lihat keadaan situasi terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari masih siang, masih ada panas, boleh kita naikkan. Kalau memang dah cuaca ada dingin, itu tidak boleh. Batas waktunya jam berapa Pak Piko? Batas waktunya jangan sampai lewat daripada jam 4. Jam 4 ya. Oke. Berarti
sekarang kita bakal lanjut ritual lagi ya Pak Piko Ya, ya? sekarang kan masih jam 3 nih. Ini masih waktunya masih panjang. Oke, siap. Terima kasih Pak Piko. Oh iya. Adap gening lamo adap ngadbo ijali gapi sili ngadap nanang gasi ngalet ngan gombe gasi gasi panisyo kobut ngadap simuk babeuy gapi mas Wah!
Thank you.